Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati serta kita cintai para habaib, para asatid guru-guru agama yang memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para habaib kita, guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puji dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua, sehingga kembali kita pada malam hari ini dikumpulkan di majelis ta'lim wa dzikir Qamarul Muhibbin. Kita berharap dengan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, dzurriyyah, sahabat dan pengikut illa yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ini masih berkenaan tentang hadis yang diriwayatkan Muaz bin Jabal. Ya, bagaimana beliau kemarin menyampaikan bahwasanya Rasulullah setiap langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh itu ada yang menjaga daripada malaikat-malaikat Allah. Dan daripada bumi, daripada kita beramal soleh, amal soleh kita ini sampaikah ke hadirat Allah apakah dakwah? Amal soleh kita ini sampaikah hanya sampai di langit pertama terus dikembalikan lagi kepada kita, naudzubillah, terus sampai langit ketujuh. Jadi Imam Ghazali cukup jadi pelajaran bagi kita bahwasanya hadis yang disampaikan oleh Muaz bin Jabal yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi bahan renungan kita. Orang yang beramal soleh aja kali tentu lagi amalnya sampai, apalagi yang kali beramal soleh. Nah, apalagi yang berbuat dosa, apalagi yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beramal soleh pun jangan sampai berangan-angan, menghayal amal. Menghayal ya kita, aku ini sudah banyak aja beramal, aku ini sudah aja banyak mengaji, sholat sudah banyak, jangan menghayal sampai ke hadirat Allah. Nah, sudah minggu-minggu kemarin bagaimana Rasulullah menjelaskan bahwasanya ada malaikat hafajah yang menjaga amal kita sampai ke langit pertama dikembalikan, sampai langit kedua dikembalikan, naudzubillah, bahkan sampai ke langit ketujuh. Ini jadi renungan yang besar bagi kita. Maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini, wahai orang-orang yang gemar kepada ilmu pengetahuan, dan ketahuilah bahwasanya sebesar-besar sebab yang dapat mengukuhkan perangai yang jahat, budi pekerti yang jahat di dalam hati ialah menuntut ilmu dengan tujuan hendak menunjukkan kelebihan dan dengan tujuan supaya pandai berbicara, karena orang awam, orang yang tidak berilmu adalah lebih jauh dari perangai-perangai yang jahat ini, dan orang-orang yang mencari ilmu adalah menjadi sasaran penyakit-penyakit hati yang dapat membinasakan ini. Jadi Imam Ghazali bukan orang awam saja, orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu agama itu lebih berhati-hati daripada penyakit riya, ujub, takabur. Menurut orang awam, ya Ada ini di dalam karena
ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuan daripada amal ibadahnya, sehingga amal pun akan sia-sia dia kerjakan. Tapi tidak dengan orang yang berilmu. Dia beramal soleh, dia sholat, dia sedekah segala macam. Tapi dengan ibadahnya di dalam hatinya pada tulus ikhlas karena Allah, lapah dia ibadah kita. Kan sabdanya Nabi, kam min sya'im laisa lahu min syam illa ju'wal atas. Itu sudah jadi pelajaran bagi kita bahwasanya berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Nah banyak tuh. Jadi renungan kita, orang-orang si Imam Ghazali menunjukkan kepada orang yang gemar pengetahuan ilmu. Kita sering hadir majelis, kita sering mondok pesantren, ya, santri-santri ini dari awal. Ini awal daripada mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihatlah pada dirimu dan timbanglah baik-baik yang mana yang lebih penting dan yang mana yang lebih baik. Apakah yang lebih baik itu bahwa engkau belajar ilmu yang menjadikan engkau berhati-hati dari segala yang dapat membinasakan engkau, lalu engkau sibuk dengan memperbaiki hatimu dan membangun akhiratmu. Ataukah yang lebih baik itu bahwa engkau bergaul dengan orang-orang yang berbicara kosong, maka engkau mencari ilmu yang menjadikan engkau orang yang takabur, riya, hasad dan ujub, sehingga akhirnya engkau binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Nah, jadi renungan kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk akhirat. Kita berusaha, kita bekerja, kita bangun akhirat kita. Nah, tujuan pertama kita yaitu akhirat. Kan sebagaimana dikatakan bahwasanya dunia ini hanya tempat persinggahan. Tujuan kita sebenarnya akhirat. Akhirat. Jadi sungguh aneh, para ulama mengatakan bahwasanya sungguh aneh orang yang hendak bernyaman-nyaman di dunia, sedangkan ia tahu di dunia ini hanya sementara. Di akhirat nang negeri nang abadi dia lalai, dia kada ingat lagi, dia kada ada persiapan buat akhiratnya. Jadi Imam Ghazali berhati-hati daripada menuntut apakah ini ilmu akan menjadikan kita bermanfaat di akhirat, atau ini ilmu hanya akan membinasakan kita, atau ilmu yang bisa membuat diri kita takabur. Nah, kalau ilmu agama itu pasti sudah membicarakan bahayanya tentang kesombongan, bahayanya tentang riya, bahayanya tentang hasad dan ujub, bangga diri. Nah, dan ketahuilah olehmu bahwa 3 perkara ini, hasad, riya dan ujub, ialah sebab utama kepada segala penyakit hati dan bagian tumbuh yang sama, bagian sebagaimana tempat tumbuh yang sama, yaitu hubbud dunya, cinta dunia. Riya, hasad dari awal daripada kecintaan dunia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu bersabda, hubbud dunya ra'su kulli hati'ah. Cinta terhadap dunia adalah sebab dari segala kejahatan. Kepalanya kejahatan cinta dunia. Nah, apabila seseorang di dalam tujuan hidupnya ke akhirat, maka dia akan senantiasa di dalam hatinya dikukuhkannya senantiasa mencintai dunia. Dalam artian mencintai dunia, dia seakan-akan, para ulama seakan-akan hendak berlewas-lewas di dunia. Padahal tahu aja dunia ini pasti akan ditinggalkan. Nah, tapi karena di dalam hatinya dipenuhi dengan hasad, riya dan ujub, sehingga kecintaan dunia itu sangat rentan, sangat cepat banget dikuasainya. Namun dunia juga adalah ladang untuk akhirat. Maka siapa yang mengambil dunia sekedar yang ia perlukan, yaitu sekedar yang digunakannya untuk sampai ke negeri akhirat, maka dunia yang seperti ini adalah ladang akhirat. Tetapi siapa yang mengambil dunia hanya semata-mata untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan, maka dunia ini pasti akan membinasakannya. Nah, di dunia pun kita
mencari bekal kesan kehidupan di akhirat. Tunjukkan bahwasanya tujuan kita akhirat kayak apa. Waktu kita penuhi dengan waktu-waktu kita lebih banyak daripada untuk kebutuhan kita akhirat. Kayak apa kebutuhan kita akhirat setiap hari? Kita niatkan dalam setiap keluar rumah, misalnya kan ada sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi, setiap orang yang membaca doa la haula bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata, insyaallah tidak akan ditimpa daripada bahaya pada hari itu. Nah, kita gunakan, kita keluar. Jadi kita setiap pekerjaan kita, setiap perilaku kita hari-hari, kita niatkan untuk ittiba, untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap langkah kaki kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini kita jadikan ladang akhirat kita. Nah, apalagi diberi rezeki yang banyak, sedekah, diberikan kesehatan, keapiatan, kita gunakan untuk sholat berjamaah di masjid, hadir di majelis taklim. Banyak cara-cara untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Karena untuk mendapatkan kebaikan akhirat mau dengan ilmu. Kalau dia tahu, pasti orang awam itu mau pati orang saja. Nah, kalau dia dapat jangan. Ya umpatan-umpatan. Ya, misalnya hadir majelis taklim karena Allah Ta'ala. Apabila orang hadir majelis taklim 4 kawan, pas kawan kali turun kalau 4 juga. Nah, itu kan sudah dijelaskan ulama-ulama kita bahwasanya tujuan kita di dalam mencari ilmu, hadir majelis tiada lain untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari kesenangan kita di akhirat. Jadi apabila dunia yang kita cari pasti akan binasa. Nah, bila kita kali berdahulu dunianya yang hancur. Tapi kebanyakannya kita berdahulu ya Allah. Inilah sedikit yang kami sebutkan dalam bicara takwa yang zahir, yang merupakan permulaan jalan dalam menuju hidayah. Jadi ibadah zahir kita ini untuk memperdapati petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau mencoba dan engkau dapati nafsumu dengan mengikuti, maka teruskanlah dengan membaca kitab Ihya Ulumuddin supaya engkau sampai kepada bicara takwa yang batin. Jadi bidayatul hidayah ini masalah zahir saja, masalah luar kita. Amunnya hendak masalah batin, kita baca Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali lagi. Kemudian setelah itu apabila hati nuranimu telah engkau patuhkan, engkau tundukkan dengan takwa, maka ketika itulah akan terbuka bagimu segala hijab, penutup dinding antaramu dan antara Allah Subhanahu wa taala, dan akan terbuka pula bagimu segala cahaya ma'rifah mengenal akan Allah, dan akan mengalir dari hatimu pencerahan hikmah, dan akan jelaslah bagimu segala rahasia alamul malak, alam yang nampak di mata. Nah, jadi nampak rahasia, dan rahasia alam malakut, alam yang tidak nampak, dan akan mudahlah bagimu mencapai ilmu hakikah yang menjadikan engkau memandang rendah terhadap ilmu yang baru, ilmu baru seperti ilmu alam, ilmu pengetahuan alam, hitung-hitung yang tidak ada disebutkan di zaman para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu anhum. Dan jika engkau hanya menuntut ilmu kilwalkal, artinya ilmu perdebatan, kan ada orang katanya berdebat sedikit, dan ilmu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, ada sedikit khilafiyah, sikung ada bakunut, bakal kalahian, salah dia dah. Maka alangkah besar musibahmu, dan alangkah panjang kesusahanmu, dan alangkah besar kehilanganmu. Ya kadisah disini, kadisah banyak. Kalau orang kadang menerima sudah tinggalkan. Nah, ketika itu buta apa saja yang engkau kehendaki, butalah apa saja yang kau kehendaki, karena dunia yang engkau tuntut dengan menggunakan agama sudah tidak selamat lagi bagimu, manakala akhiratmu pula pasti akan hilang daripadamu. Jadi orang yang mempergunakan agama untuk mencari kesenangan dunia, maka dia akan rugi dunia maupun akhirat. Imam Ghazali
Maka siapa yang mencari dunia dengan menggunakan agama, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang meninggalkan dunia dan memberi perhatian kepada agama, pasti ia akan untung keduanya, untung dunia dan akhiratnya. Maka inilah kata-kata petunjuk untuk memulahkan perjalananmu pada bermuamalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu kita, ibadah kita, dan menunaikan segala suruhannya, jauhi segala larangannya. Sekarang aku akan sebutkan kepadamu beberapa petunjuk pula yang dapat engkau jadikan panduan dalam hidupmu di dunia ini bersama dengan Tuhanmu dan bersama dengan segala hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik Tuhan dan dengan makhluk. Jadi ini setelah membicarakan tentang hasad, riya, kubur, takabur, kesombongan, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita bagaimana adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan adab kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin minggu yang akan datang kita lanjutkan daripada bagian yang ketiga. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada penyakit riya, hasad dan takabur dan penyakit-penyakit yang kada disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, keapitan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana biasa kita sebelum mengakhiri kita membaca salat kamilah, tujuan dengan harapan kita membaca salat kamilah 3 kali diberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, dijadikan orang-orang yang beruntung baik dunia maupun akhirat, dijauhkan daripada mara bahaya, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli milata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil raga ibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nabasin bi'adadi kulli ma'lum milak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanbariju bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil raga ibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nabasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil qurabu wa tuqda bihil khawaidu wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatim wa yustaqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Al-Fatihah. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم